Apa 5 perkara tersebut? Ya, yang 5 itu menjadi risau saya, yang sudah kita terapkan. Ya, jadi enak kalau saya pemimpin kan kita terapkan tuh sama santrinya aman. Ya, kalau nggak ada benar semuanya. Nah, 5 perkara. Yang pertama, yang selalu saya pesan kepada teman-teman, jaga sholat berjamaah. Jangan sampai kita habis buat maulid, kemudian kita nggak sholat berjamaah. Nabi senang, senangnya sedikit. Kalau kita nggak berjamaah, Nabi sedih lagi. Ya, jadi kalau bisa siapa pun mudah. Karena Nabi kita pun mencontohkan sholat berjamaah. Bahkan dulu Nabi memerintahkan untuk membakar rumah orang-orang yang tak sholat berjamaah. Jadi kalau coba kita pikirkan, kita bayangkan seandainya kita semua sholat berjamaah, maka ini rahmat akan turun, ketenangan akan diberikan sama Allah. Semua diberikan sama Allah sebab menjaga sholat berjamaah. Nabi SAW selama hidup tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Bahkan ketika beliau sakit sekalipun beliau sholat berjamaah. Ya, itu yang ada dalam pikiran saya. Itu lagi-lagi untuk ibu-ibu sholatnya di awal waktu. Karena untuk hidup sukses ini jaga sholat. Mau bagaimana hebat amalan kita selain itu, kalau nggak jaga sholat nggak sukses hidup kita. Jadi jaga sholat berjamaah siapapun kita. Ya. Yang kedua, yang selalu kita amalkan sama santri-santri kita, yang selalu ada dalam pemikiran kita, yang kedua yaitu rajin baca Quran. Jangan sampai hari ini kita rajin satu bab, bab lain nggak rajin. Terutama Al-Quran harus rajin. Kita kan malu dibilang sama orang yang berseberangan sama kita, dia itu lalu ya, itu berarti baca Quran tak itu. Jadi harus baca Quran, nampakkan tidak perlu baca Quran sama orang. Di akhir zaman ini buat amalan harus kasih nampak. Beda dengan zaman dahulu. Jadi nggak usah sembunyi-sembunyi lagi buat amalan. Kenapa di zaman sekarang buat amalan harus terang-terangan? Karena maksiat pun terang-terangan. Jadi buat amalan pun harus terang-terangan. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Dikir keras-keras tuh. Kalau belum mikrofonnya sampai habis, kita ganti lagi. Tidak ada masalah. Kalau tanya kenapa pendapat ambil, tidak ada dikir, tidak ada satu pun yang berani marah. Apalagi masyarakat pelaku. Ya. Jadi yang kedua, baca Al-Quran. Tiba kira-kira negeri Chechnya itu yang pertama rakyatnya makmur itu sebab jaga sholat berjamaah. Yang kedua sebab mereka rajin baca Quran. Ini kita pikir sana sini memajukan agama, kalau nggak rajin baca Quran nggak maju agama kita. Ya, kan? Jadi kalau bisa rajin baca Al-Quran setiap hari, minimal bagi kita orang awam 1 juz. Muslim yang baik itu dia belum melakukan aktivitas sebelum baca Quran. Bukan baca WA dulu, baru aktivitas enggak, baca Quran dulu. Kira-kira kita selama ini yang Muslim sebelum keluar rumah baca Quran enggak? Oh, baca sih bisa, tapi kadang-kadang kita baca setelah lelah. Setelah pikiran sedang kita untuk bab-bab lain, bab baca Quran ketika sedang lelah-lelah. Makanya kehidupan kita ini susah sekali. Ya, maka yang kedua, yang ketiga yang selalu kita ulang-ulang sama teman-teman kita, kalau bisa nanti diterangkan keluar. Jadi sungguh-sungguh untuk berselawat. Jadi selawat itu bukan malam Jumat saja. Selawat itu bukan malam Jumat saja, tapi selawat itu harus setiap hari. Minimal buat target satu hari 200 kali, pagi 100, sore 100 lagi. Ya. Jadi kita ulang. Yang pertama, kalau bisa jaga sholat berjamaah atau kita. Yang kedua, siapa berbeda rajin-rajin baca Al-Quran setiap harinya. Yang ketiga, rajin-rajin sholawatan setiap harinya. Dan yang keempat, yang sering kita sampaikan, yang selalu ada di dalam pemikiran saya, yaitu rajin-rajin mengamalkan sunnah Nabi. Ya. Yang keempat, rajin-rajin mengamalkan sunnah Nabi. Jangan sampai hari ini kita yang rajin sholat berjamaah masuk masjid pakai kaki kiri, nggak layak.
harus pakai kaki kanan, pastikan. Jangan sampai hari ini kita semangat selawatan, tapi kadang-kadang makan masih sambil berdiri. Ini juga tak layak. Dan juga jangan sampai hari ini kita zikirnya kuat-kuat, tapi makan masih pakai tangan kiri. Ini enggak layak. Sangat tidak layak punya akhirat kalau seperti diketawain sama syaitan Allah alaihi ya. Hadir selalu majlis selawat, selalu solat berjamaah, selalu hadir majlis zikir, makan masih pakai tangan kiri, makan masih dengan cara berdiri. Ini kalau bisa dirubah. Kalau bisa dirubah, walaupun saya menyampaikan mudah, tapi otak saya di sini kepada kita semua, jangan ada lagi pakai tangan kiri kalau makan. Lebih-lebih yang sudah hadir majlis taklim. Ya. Aku bakat mengamalkan sunnah Nabi. Siapapun kita harus ada rasa malu sama Allah dan Rasulnya. Kita berjuang agama Allah walaupun sedikit, tapi suka buat setan senang. Setan itu senang kalau kita makan pakai tangan kiri. Setan itu senang kalau kita makan sambil berdiri. Intinya harapan saya, jangan ada lagi makan pakai tangan kiri, jangan lagi sambil berdiri, masuk masjid jangan pakai kaki kiri, masuk masjid jangan pakai kaki kanan. Itu yang paling saya risaukan. Ya. Jadi kalau kita tidak mengamalkan sunnah Nabi, hadir majlis maulid, hadir majlis zikir, rajin berjamaah, bukan semakin dekat dengan Nabi, semakin jauh dengan Nabi, bukan semakin dekat sama Allah, semakin jauh dengan Allah. Ya, maka yang kelima, yang terakhir, yang ada selalu di dalam pemikiran saya, yaitu macam mana kita semua ini rajin menghadiri majelis ilmu. Jangan sampai kita rajin selawat tapi nggak rajin hadir majelis ilmu, nggak apa juga. Rajin zikir nggak rajin hadir majelis ilmu juga nggak apa. Jadi majelis selawat, majelis zikir itu satu, majelis ilmu itu satu. Jadi ibarat kereta api, jangan dipisahkan. Kayak kalau kami alumni Yaman suka selawatan, tapi dulu murid saya murid Habib Umar, jadi guru selawatan. Jadi nggak cukup selawatan, juga harus ilmu. Yang rajin berzikir juga harus rajin ilmu. Macam mana kita dipisahkan? Ya, Pak. Ibaratnya enggak. Kalau nggak diketawain orang nanti, oh jago selawatan, tapi dia berzikir nggak tahu. Oh dia berzikir, tapi syariat nggak tahu. Apa sih? Ya, yang rajin tengok. Ya, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada yang menyampaikan untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan yang mendengarnya pun mulai sekarang diamalkan minimal. Walaupun kita belum bisa sholat berjamaah istiqomah, belum bisa baca Quran istiqomah, belum bisa selawat istiqomah, belum bisa menuntut ilmu istiqomah, minimal sunnah Nabi istiqomah. Jangan salah lagi masuk masjid, jangan salah kaki kiri. Ya, harus kaki kanan. Jangan makan pakai tangan kiri dan jangan sambil berdiri. Jadi kita ulang-ulang itu apa? Karena orang lain lihat. Orang yang sekolah tinggi ilmiah, dia lihat kita yang disampaikan ilmu agama, tapi caranya cara setan masih. Jaga ceramah minum tangan kiri sambil berdiri kadang-kadang. Ini kan jelas ilmu setan, siapa saja yang buat. Ya, Pak. Karena ini ilmu Nabi.